Larangan, sebuah tradisi yang hampir dimiliki di setiap daerah di Indonesia. Tradisi ini merupakan warisan leluhur dan menjadi kearifan lokal masyarakat untuk menjaga dan mengelola kekayaan alamnya. Ada saat masa larangan dibuka, momen inilah yang menjadi ajang silaturahmi masyarakat untuk memupuk semangat rasa kebersamaan. Petualangan pun dimulai dari Provinsi Maluku. Bagi masyarakat Pulau Haruku, Maluku Tengah, hukum adat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, ritual buka sasi lompa menjadi ajang yang senantiasa dinanti setiap tahunnya. Saya datang di saat yang tepat sekali karena sekarang adalah pembukaan sasi lompa untuk mengambil ikan lompa yang cuma boleh diambil 1 tahun sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebuah pesta rakyat yang sangat meriah. Orang tua, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, semua tumpah ruah di sepanjang sungai. Iya bang. Bunyi suara tifa menjadi tanda acara buka sasi lompa telah dimulai. Oh baik. Jadi di sasi ini ada peraturan. Ngambil ikannya cuma boleh pakai jaring. Makanya ini masyarakat semuanya lomba-lomba bawa jaring terbesar. Jadi harapannya ikan yang didapetin lebih banyak. Sungai Learisa Kayeli menjadi tempat yang dianggap keramat bagi masyarakat Pulau Haruku. Karena sungai ini telah membawa banyak manfaat bagi mereka. Di sungai inilah acara sasi lompa diadakan setiap tahunnya. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang biasa hidup di air laut dan juga tawar, mengikuti siklus pasang surut air laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 meter mendekati hulu sungai. Banyak ini serunya kalau buka sasi. Jadi kita nggak akan khawatir nggak kebagian ikan karena ikannya nggak habis-habis. Sasi lompa sudah menjadi identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Pulau Haruku, karena sasi terhadap jenis ikan ini tidak bisa ditemui di tempat lain. Jadi ada pembagian tugas kalau orang dilihat bapak-bapaknya sama anak-anaknya yang cari. Nah, mama-mama, tugasnya mengumpulkan ya ma, mengumpulkan di karung-karung ini. Saya nggak tahu dari tadi udah lihat berapa karung, dan setiap karung yang saya lihat pasti isinya penuh. Jadi di dasar-dasar berusaha masuk ke celana, baju, kemana-mana, tapi dapat. Ikan lompa baru boleh dipanen setelah 5-7 bulan dari saat pertama muncul di sungai. Ikan kecil sejenis sarden ini panjang maksimalnya hanya sampai 16 cm saja. Biasanya satu kelompok itu ada sekitar 6-10 orang. Jadi semakin banyak orangnya, semakin besar jaringnya. Ikannya banyak. Nih, satu perahu dapetin. Ikan lompa bukanlah endemik Pulau Haruku. Penyebarannya tersebar luas di lautan Maluku. Hanya saja, setiap kali mendekati waktu bertelur, lompa yang hidupnya berkelompok memilih Sungai Learisan Kayeli sebagai tempat berkembang biak. Jadi ada yang mengarungi sungai sambil menunggu ikannya masuk, tapi ada juga yang kayak gini diam sambil menunggu ikannya masuk sendiri. Paling sekitar 3-5 menit baru kita Larangan atau sanksi adat di Pulau Haruku sudah berlangsung sejak abad ke-15.
kepedulian terhadap lingkungan agar populasi ikan lompa tetap terjaga yang mendorong lahirnya hukum adat Sasi, sebuah kearifan lokal masyarakat untuk mengelola kekayaan alam. Ini tadi ikan lompa yang sudah kita dapat yang banyak banget, kita ambil sedikit. Ini sebenarnya bisa diolah jadi dua ya Oma. Bisa diawetin sampai bertahun-tahun digaremin, atau kalau mau dimakan langsung bisa diolah jadi apa namanya? Kohu-kohu. Jadi sekarang Rani mau diajarin sama Oma cara buat kohu-kohu paling enak satu haruku. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat kohu-kohu, bahan yang dibutuhkan adalah buah atong, bawang merah, cabai, daun bawang, kelapa parut, dan yang utama, ikan lompa. Di sini sashiminya beda, jadi tadi pakai buah atong yang Rani ambil. Kenapa harus pakai buah atong, Oma? Supaya jangan sakit perut. Karena makan mentah. Ya, karena makan ikan Karena makan mentah. mentah, jadi supaya tidak sakit perut, kita kasih buah atong. Buah atong bisa digunakan sebagai pengawet makanan karena dapat membunuh 7 bakteri penyebab kebusukan pada ikan. Ini rahasia menghilangkan amis dari ikan lompanya. Kita pakai lemon Cina ya, Mama? Lemon Cina itu yang asam banget itu ya, Oma? Asam banget bikin merinding. Tapi kalau nggak ada ini, nggak lengkap. Selanjutnya campurkan bahan-bahannya sampai merata. Ini mas sashimi yang pernah saya makan, kalah rasanya. Ini bumbunya kaya banget, udah nggak ada rasa pahitnya. Ada cuma gurih, segar rasa ikannya, ditambah sama singkong, enak dan segar. Ditemenin ukulele dari Opa Eli. Saya bisa tinggal di sini kayak lama-lama betah. Soalnya masyarakatnya ramah-ramah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan pun berlanjut menuju Pulau Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kalau masyarakat kota besar lebih kenal kata konservasi, tapi di sini di Kampung Tarak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, masyarakatnya lebih kenal dengan kata sasi. Nah, sekarang saya sama bapak-bapak mau buka sasi pertama untuk bisa ambil teripang yang udah didiamkan selama 6 tahun. Wilayah Sasi bisa diibaratkan sebagai benda berharga yang harus terus dijaga dan dilindungi oleh seluruh warga. Tak heran jika kepemilikan tanah ulayat atau tanah adat Sasi diturunkan terus-menerus dari orang tua kepada anaknya. Kini Sasi telah dibuka. Saatnya kita berburu tangkapan untuk bahan penyambung hidup. Ketika mendapat hak tanah ulayat, sebagian besar warga Karas tak lantas gelap mata mengeksploitasi hasil alamnya. Teripang tersebar di seluruh perairan dunia. Mereka adalah petugas kebersihan bawah laut. Hewan laut ini bekerja membersihkan pasir laut dari serpihan-serpihan endapan benda atau lumpur organik. Cara kerjanya yaitu dengan menghisap, melumat, dan meninggalkan pasir yang telah dibersihkan di belakangnya. Dapat teripang pertama saya. Wah, ini nih yang perlu diperhatikan kalau lagi ngambil teripang adalah ini benang-benangnya. Jangan sampai kena, kalau enggak kayak saya nih. Lengket banget, nggak bisa lepas. Faktanya, timun laut bersifat nokturnal atau mencari makan di waktu malam. Benang-benang putih ini akan tetap menjerat pemburu dan mengalihkan perhatian kita.
teksturnya yang lengket, kita harus berhati-hati karena daya tempelnya tidak main-main. Bisa disandingkan dengan lem kayu. Kalau yang ini adalah teripang jenis Stichopus variegatus. Bentuknya unik dan lucu. Ciri khasnya adalah benjolan-benjolan di bagian punggungnya yang keras. Teripang jenis ini memiliki kelamin jantan dan betina. Meski sulit dibedakan, namun hidupnya sering bergerombol dan sangat mudah berkembang biak. Dan sebentar saja sudah banyak teripang terkumpul. Selanjutnya teripang ini harus segera diolah atau ia akan membusuk. Sebelum diasar, kita rebus dulu teripang yang sudah dibersihkan. 1, 2, 3. Di sini teripang masih diolah dengan cara tradisional. Setelah bersih, yang nantinya dimanfaatkan hanya bagian daging luarnya saja. Kemudian selanjutnya direbus hingga terlihat mengecil dan padat. Besoknya lagi, Ya, kalau yang baru masuk. Setelah itu baru ditutup. jadi dipindahkan, Ya, dipisahkan. dipisahkan ke belakang. Lihat deh. Jadi ternyata dari teripang yang sebesar-besar ini yang saya tangkap, setelah direbus hasilnya segini aja. Mini-mini mengkisut begini. Kalau ini menurut saya kayak terong gosong bentuknya. Nah ini lebih absurd lagi nih. Nggak tahu ini jenis apa ini kira-kira Om. Itu yang kecil. Ini yang kecil saja jadinya makin kecil lagi. Nah ini nanti harus melewati proses asar atau pengasapan selama 2 hari ya. Atau 3 hari. 3 hari, 2 sampai 3 hari. Satu lagi kan? Kita yang ini saya sudah. Oh, sini. Kali ini teripang yang mereka olah harus dibuat sekering mungkin, yaitu dengan cara diasar atau diasapi. Sekarang disiram pakai. Proses ini bertujuan menjaga daya tahan teripang dari tumbuhnya jamur yang dapat merusak kualitas dan khasiat teripang. Jadi memang kalau untuk membakar teripang, mengasar teripang itu tidak boleh pakai kayu sembarangan. Kalau masyarakat di sini ya pakai ini, kayu bakau. Kalau di sini disebutnya togar atau mangi-mangi. Karena dia bertahan 1 hari penuh, jadi masyarakat di sini tidak perlu terlalu sering bolak-balik begitu ya. Teripang menjadi komoditi masa depan bagi Kampung Tarak. Harga jualnya tinggi, terlebih peminatnya juga banyak. Bahkan sampai ada yang mendatangi mereka langsung khusus untuk membelinya. Faktanya, teripang memiliki banyak sekali manfaat. Penduduk Kepulauan Pasifik misalnya, mereka menggunakan bagian usus timun laut ini untuk ibu mengandung dan juga untuk mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Tak hanya itu, teripang juga terkenal di Asia sebagai obat herbal dari berbagai penyakit, khususnya diabetes mellitus. Ini teripang yang tadi sudah direbus dan dipotong kecil-kecil. Kalau dilihat, bentuk teksturnya mirip sekali sama babat. Nah, kali ini mari kita percayakan masalah bumbu kepada ahlinya. Teripang. Luar biasa rasanya. Jadi rasa teripang ada pedesnya, teksturnya juga babatnya tuh seperti babatnya enak banget. Terus bau amisnya udah gak ada sama sekali, diimbangi sama rasa kelapa yang manis-manis sama singkong panas. Semua itu kayak meleleh di mulut. Aduh, enak sekali benar-benar. Dan jadi benar ya namanya sistem sasi ini itu memang
bukan hanya bagus untuk lingkungan sama ekosistem lautnya, tapi untuk kesejahteraan masyarakatnya juga bagus sekali. Jadi masyarakat mau kapanpun menikmati, masih bisa. Sedapnya. Rumah pohon adalah bangunan yang biasa ada di pegunungan Papua. Di Ayamaru sendiri, rumah ini sekaligus menjadi penanda kejayaan masa lalu. Nah, ini ada kegiatan masyarakat yang lucu. Ini dilakukan di saat air surut, ya. Nah, biasanya mereka cari ikan itu dengan cara molo. Jadi dia menyelam gitu ke bawah. Nah, kalau ini lagi surut begini, kita nanti meraba. Meraba betul, Mama Jovin? Iya, Mama. Apa yang diraba? Ayo kita langsung ke lokasinya. Di sana lokasinya. Ayo Mama, silakan. Mama. Nah, ini dulu rumah-rumah di Ayamaru ini memang begini semua. Jadi kalau misalnya dilihat waktu pas musim hujan, ini di bawahnya air langsung. Makanya dibikin rumah panggung seperti ini. Nggak heran karena pohon tinggi sekarang udah jarang. Yuk, langsung yuk ikut saya meraba. Setelah setahun lamanya menunggu, kegiatan meraba pun boleh dilakukan. Inilah momen yang dinanti para warga, terutama para ibu. Pergerakan maraba dilakukan dari tengah ke pinggir danau. Sebab ikan yang ketakutan biasanya akan bersembunyi ke rerumputan di tepian. Meski dilakukan di area dangkal, meraba ikan tidak boleh dikerjakan seorang diri. Sebab sebagian dasar danau ada lumpur hisap yang berbahaya. Ada dapat. Inka. Saya dapat ikan mas. Gampang ya, carinya gampang. Jadi kalau waktu pas kita jalan itu, dia ada di dalam lumpur. Tadi mama ini langsung bilang, raba. Nah begitu diraba, loh kok ada yang gerak-gerak nih. Dapat! Bisa. Tadinya saya ngerasa ini akan agak-agak susah, mengingat areanya seluas ini. Tapi saya berhasil. Yes. Taruh dalam tas. Hidup. Diperlukan nyali besar saat meraba tepian danau yang tertutup rerumputan. Sebab bukan hanya ikan yang bersembunyi di tempat ini. Maya nih, harus begitu kan caranya? Iya. Masuk ke pinggir. Kurung sebelah-sebelahnya. Kurung begini, lalu molo. Aduh. Iya. Ikan mabo. Aja. Ikan mabo. Apa sih itu ikan mabo itu apa? Ikan besar. Ais. Saya jadi ikut panik lama-lama di sini. Hasilnya banyak. Walaupun kadang-kadang masih kelihatan ya mas saya 1-2 yang kabur gitu, tapi kebanyakan ketangkep semuanya dari pinggir. Tadi enggak kan kalau misalnya kita itu tadi menyisir ikannya itu justru dari bawah naik ke atas. Kenapa? Biar tetap bersih. Jadi walaupun kita nih bawahnya lumpur, tapi begitu kita jalan maju menuju pulang, kita tetap bersih. Aktivitas meraba ikan berhenti di daerah hulu, yakni ketika air sudah terlalu dangkal dan ikan semakin sulit ditemui. Tidak sampai 1 jam, kita memperoleh hasil yang banyak. Di antaranya ikan mas, gabus, ikan mujair, dan ikan betok. Ini menunjukkan bahwa potensi ikan di Danau Ayamaru masih terjaga. Nah ini saya udah ditunggu sama ibu-ibunya. Jadi di sini kalau misalnya di saat surut seperti ini,
Nah, ada kegiatan masyarakat perburuan mencari ikan juga di sini disebutnya ngebeng. Nah, ngebeng itu seperti apa? Perburuan tanpa alat bantu, sama seperti saya di Papua. Jadi kita nyari ikannya pakai tangan kosong. Jenis ikannya apa? Yuk, lihat langsung yuk. Petualangan beralih menuju Pulau Bangka. Di Tobo Ali, kegiatan ini hanya dilakukan masyarakat sekali dalam setahun di perairan terdekat. Target kali ini adalah ikan yang terjebak dalam lumpur. Kegiatan menangkap ikan dengan tangan kosong ini tidaklah sulit. Tantangan terbesarnya adalah pergerakan dalam lumpur. Ngebeng dilakukan sebagai bentuk kebersamaan masyarakat dalam memetik potensi perairan yang mereka miliki. Berapapun hasil yang didapat akan dibagi rata. Umumnya pencarian ikan dilakukan dalam kelompok besar, karena selain menjadi ajang bersosialisasi, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan pesertanya. Jika ada yang terjebak di dalam lumpur, pertolongan pun langsung bisa diberikan. Kalau dipilih aluhin, artis aluhin. Lambut, mana Bu? Kayaknya tadi dia diam-diam aja. Oke, ini size-nya lebih kecil. Jadi kenapa dibilang gabus malas? Karena memang cara nangkapnya mudah. Jadi kalau misalnya ikan lain, kalau misalnya dikobok-kobok areal rumahnya seperti ini, pasti kan dia kabur. Kalau ini nggak kabur ya Bu, dia di sini-sini aja. Baru mau diambil dia udah. Oke, ini bentuknya. Cakep ya. Wih, berarti di sini banyak dong Bu. Oke. Populasi ikan betutu di Bangka Selatan tergolong banyak. Tak heran jika kabupaten yang terbentuk tahun 2003 ini dikenal sebagai penyuplai ikan jenis snakehead ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Nah, ikan betutu ini atau misal kita lebih banyak kenal dengan ikan gabus malas. Nah, itu memang dia pemalas begini. Jadi even kita tangkep, kita mengendap-ngendap, dia nggak kabur. Nih, jadi gampang nangkepnya. Nah, ini dia mengembangkan sirip-siripnya ini merupakan salah satu teknik pertahanan dirinya, yaitu seperti puffer. Jadi kalau misalnya merasa terintimidasi, dia mengembangkan semuanya. Jadi mangsa takut. Aku nggak takut. Walaupun saya sedikit geli sama ukurannya nih, dan kata ibu masih ada yang lebih gede-gede lagi. Hai, ini ukurannya. Ada kali ini sekitar 3 kilo ada. Dan memang nyarinya begini ya Bu, semuanya ketawa-ketawa, mandi-mandi ya Bu. Persebaran spesies ikan gabus malas sendiri meliputi Asia Tenggara, terutama Indonesia. Di dunia internasional, ikan ini populer disebut dengan marble goby atau marble slipper, yang merujuk pada pola warna di tubuhnya yang menyerupai batu pualam. Untung gabus malas, dia malas bergerak. Kalau gabus rajin, susah kita cari. Kita bakal setengah mati lagi perjuangannya nyari. Nah ini dia, kalau bicara potensi perairan air tawar di Tobo Ali ini masih banyak banget, masih bagus banget. Dan hasilnya ini besar-besar. Kualitas ekspor, kenapa? Karena memang untuk pangsa pasar ikan betutu ini, betutu ya Kak di sini ya? Pangsa pasar ikan betutu ini justru lebih banyak permintaannya dari luar Tobo Ali, bahkan dari luar Bangka. Jadi kalau misalnya di Jakarta ketemu ikan gabus malas, wow mahal sekali. Oh ya jangan heran, dari sini aja nyarinya sudah susah dan di sini jualnya pun mahal ya. Gabus malas. Hei, hidup Kak. Petualangan terus berlanjut menuju Kalimantan bagian tengah. Hei nih, kemarau di Petuk Barunai memang ekstrim banget kayak gini. Nah ini tadinya adalah dasar sungai. Tapi walaupun ini kering seperti ini, masih ada juga tempat-tempat atau danau-danau yang masih tetap basah even di kemarau yang ekstrim seperti sekarang. Di sini ada kegiatan tahunan, yaitu ngarempa atau mencari ikan bersama. Kebersamaan menjadi dasar dalam melakukan ngarempa ini.
Selain jaring yang dipakai sangat berat, kuantinasi menggiring ikan juga tidak bisa dilakukan sendirian. Sesaat setelah jaring dibentangkan, di ujung berlawanan, warga lain melakukan kegiatan gaduh dengan kayu guna menakuti ikan. Dengan cara ini, ikan di dasar sungai akan berlarian menabrak jaring. Ya, nih saya penasaran banget hasil menjaring bapak-bapak ini. Begitu sudah kumpul semua di sini, nanti baru kelihatan jenis ikannya apa, hasilnya bagaimana. Setelah menarik 30 menit, akhirnya kedua ujung jaring mulai mendekat. Baik, yang kelihatan putih itu toman. Ya. Baik, gede banget tomannya, gede banget toman. Oke, ada baung. Ayah, satu kali tarik aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya tadi ngelihat untuk nebar jaringnya itu sendiri memang perlu kekompakan bapak-bapak yang banyak. Ada 8, biasanya sih 8 sampai 12 orang untuk pakai teknik jaring ini. Spesies ikan yang didapat sangat beragam, mulai jenis ikan berkumis seperti baung, hingga ikan berkepala ular, misalnya toman. Kegiatan ngerempa di sini hanya dilakukan sesekali saja, sehingga keberagaman dan ukuran ikan yang didapat pun sangat bervariasi. Tapi emang worth it ya gitu, maksud saya ini tempatnya tidak terlalu luas arealnya, tapi memang cara menjaring ini butuh kekompakan orang banyak. Ini keseruan sama bapak-bapak, habis ini saya mau ikut keseruan sama ibu-ibu di Patuk Barunai. Apa itu? Biasa kita mau gogo, tangkap ikan pakai tangan kosong. Terkadang air di danau-danau berukuran kecil bisa berkurang hingga hampir kering sama sekali, sehingga terlihat seperti lumpur pekat dibandingkan seperti genangan air. Bagi masyarakat Petuk Barunai, lokasi yang demikian adalah jatah bagi para ibu dan wanita dewasa, karena kedalaman air relatif aman untuk melakukan perburuan ikan. Sekilas kegiatan ini seperti berkubang dalam lumpur. Akibatnya ikan akan terganggu dan menjadi mabuk karena kehabisan oksigen. Aku Dinon. Nah nih, ternyata masyarakat Dayak juga punya tradisi ngobok ikan, gogo. Nah di sini dibilangnya ngeruhi. Cuman yang bikin beda adalah ngeruhi di sini itu khusus di tempat atau air tergenang yang banyak pohon rebah, pohon tumbang. Pakai sarung tangan dulu karena tadi saya lihat ada toman, ada baung. Aduh, itu kalau kena demam ya. Yuk. Ini amat ini. Baiklah. Kayaknya harus berendam begitu ya baru dapat ya, Bu? Iya. Ayo. Untuk menghemat waktu dan tenaga, ikan yang ditangkap sengaja dilempar ke pinggir danau supaya tidak perlu bolak-balik. Aku Dinon. Ya, itu makanya kodenya kalau udah Dinon ntar dia dapat. Setiap menemukan lokasi yang debit airnya menurun drastis, perempuan-perempuan di Petuk Barunai selalu melakukan ngeruhi. Dan hasilnya dibawa pulang untuk makan sekeluarga. Sebelum matahari terbenam, kegiatan ngeruhi ini akan berakhir. Berapapun hasil yang didapat akan dibagi rata.